Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Saat ini kita akan berdiskusi tentang misteri Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir merupakan salah satu nabi yang sangat sepuh, usianya sangat panjang, bahkan beliau wafat kelak menjelang akhir zaman. Bahkan beliau sudah diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, paling tidak bisa dilacak sejak pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena seperti yang kita baca di dalam surat Al-Kahfi, di sana diceritakan bahwa terjadi pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang di sana tidak disebutkan secara gamblang, secara eksplisit Khidir alaihissalam, tetapi hanya disebut sebagai hamba Allah. Seperti yang kita tahu bahwa suatu saat Nabi Musa merasa menjadi makhluk Allah yang paling alim ketika itu. Kemudian oleh Allah kegeeran, tanda kutip ya, kegeeran Nabi Musa itu ditegur, kemudian diutuslah Nabi Musa berguru kepada hamba Allah yang saat itu berada di sekitar laut. Konon Nabi Khidir alaihissalam memang dijuluki sebagai nabi penguasa lautan, atau paling tidak nabi yang selalu berhubungan dengan air, sungai, danau, atau lautan. Pokoknya yang berhubungan dengan air biasanya itu dihubungkan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nama asli beliau adalah Sayyidina Balyan bin Malkan Abul Abbas. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang mengetahui nama asli Sayyidina Khidir, yaitu nama Sayyidina Balyan bin Malkan Abul Abbas, maka apabila bertawasul dengan cara itu, dengan menyebut nama beliau, maka hajatnya mudah dikabulkan oleh Allah dengan berkah nama beliau. Nabi Khidir ini adalah nabi yang sangat misterius karena banyak dibuktikan oleh para ulama beliau bisa malih rupa atau berubah wujud. Seringkali para ulama-ulama itu ditemui beliau dalam bentuk-bentuk penyamaran. Kadang beliau menyamar sebagai orang gila, sebagai pengemis, bahkan ada seorang santri yang dulu ketika itu sangat ingin bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian sowan atau menghadap kepada Mbah Hamid atau Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan agar beliau dipertemukan dengan Nabi Khidir. Akhirnya Mbah Hamid atau Kiai Hamid Pasuruan ini bilang kepada si santri, nanti habis sampean keluar dari rumah saya ini, nanti sampean akan ketemu, seperti itu. Kemudian bertemulah. Ketika keluar dari kediaman Mbah Abdul Hamid, si santri itu bertemu dengan seorang pemulung. Karena berbentuk pemulung, menyamar sebagai pemulung, maka si santri itu tidak menghiraukan, tidak curiga bahwa beliau adalah Nabi Khidir. Kemudian karena merasa gagal bertemu dengan Nabi Khidir, maka si santri kembali lagi kepada Mbah Hamid. Bagaimana? Sudah ketemu? Tanya Mbah Hamid kepada santri tersebut. Tidak ada, Kiai, kata saya santri. Sampai tadi ketemu siapa? Saya ketemu pengemis. Lah ya itu Nabi Khidir. Bahkan ketika dulu Mbah Hasyim Asy'ari ketika masih mondok atau nyantri kepada Mbah Khalil Bangkalan, suatu hari pada malam yang gelap kemudian hujan, Mbah Khalil Bangkalan ini menyuruh untuk menggendong seorang tamu yang sangat tua
dan tubuhnya penuh luka karena penyakit lepra. Para santri banyak yang menolak karena merasa jijik untuk menggendong tamu tersebut. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu, karena takdimnya kepada sang guru yaitu Mbah Khalil Bangkalan, langsung tanpa merasa jijik langsung menggendong si tamu yang banyak luka, yang sudah bernanah itu, yang karena penyakit lepra itu, dan ternyata beliau adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir seperti yang kita bahas tadi, bahwa beliau sangat dekat dengan air, bahkan ada yang menjuluki sebagai nabi penguasa lautan atau yang ada hubungannya dengan air. Biasanya para mancing mania itu biasanya akan membuat asma atau doa-doa yang asma'nya itu bertawasul kepada Nabi Khidir, karena konon apabila membuat asma atau raja-raja yang bertawasul dengan Nabi Khidir, insya Allah barokahnya akan banyak ikan yang menggondol umpan di kain tersebut. Saya juga pernah mendengar bahwa barang siapa yang pernah bertemu Nabi Khidir, apalagi sampai mengaji kepada beliau, maka insya Allah pada akhir hayatnya akan husnul khotimah. Guru saya ketika itu pernah mengatakan bahwa Pak Soekarno atau Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, itu pernah berguru kepada Nabi Khidir. Bagaimana cerita ini? Ada seorang kiai di Pasuruan yang mengklaim Pak Soekarno ini sudah, mohon maaf, keluar dari Islam karena pernah menulis buku tentang Nasakom, nasionalis, komunis dan agama, nasionalis, agama dan komunis. Sang kiai ini yang sangat ahli fikih dan alim ini menduga bahwa Pak Soekarno telah mensamakan antara paham nasionalisme, Islamisme dan komunis jadikan satu. Maka apabila itu benar, memang bisa beresiko murtad. Akan tetapi sang kiai yang alim dari Pasuruan ini kemudian diajak oleh seorang kiai yang terkenal dengan keahliannya, yaitu Kiai Hasani Sidogiri almarhum, diajak ke makamnya Pak Soekarno di Blitar ketika itu. Maka di sana Mbah Hasani Sidogiri mengatakan bahwa Nabi, insya Allah Pak Soekarno ini husnul khotimah karena pernah berguru atau bertemu dengan Nabi Khidir. Di masyarakat dipercaya bahwa Nabi Khidir ini, apabila kita sampai bertemu dengan beliau, maka insya Allah harapan-harapan kita, doa-doa kita, cita-cita kita akan terkabul karena berkah doa beliau. Dan kelak Nabi Khidir ini wafat karena digergaji oleh Dajjal. Salah satu tokoh yang melawan Dajjal adalah Nabi Khidir alaihissalam, meskipun beliau kalah ketika itu. Beliau gembar-gembor kepada manusia, semua manusia yang ketika itu menyembah-nyembah Dajjal, gembar-gembor bahwa dia bukan Tuhan, ini adalah Dajjal, seperti yang disabdakan oleh para nabi. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Dajjal adalah fitnah akhir zaman yang mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi kemudian Nabi Khidir ditangkap oleh Dajjal, kemudian digergaji tubuhnya, disatukan lagi, hidup dengan izin Allah, kemudian digergaji lagi, kemudian mati atau wafat dan tidak bisa dihidupkan lagi, karena Dajjal hanya bisa menghidupkan orang mati 2 kali. Adapun nama Khidir sendiri berarti hijau. Konon karena beliau sangat suka sekali mengenakan
pakaian yang berwarna hijau. Khidir itu adalah sebuah julukan, sedangkan nama asli beliau adalah Sayyidina Balyan bin Malkan Abul Abbas. Saya pernah mendapat ijazah apabila seseorang membaca salam kepada Rasulullah dengan sigat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, kemudian dilanjutkan dengan Assalamualaikum ya Sayyidina Balyan bin Malkan Abul Abbas bi qudrat wa iradatillah hadir hadir hadir. Maka kerentek atau gerakan hati atau keinginan yang terbersih dalam hati insya Allah bisa menjadi kenyataan dengan izin Allah. Dan insya Allah saya pernah membuktikan ketika saya mengamalkan amalan tersebut, hampir apa yang saya angan-angankan itu terwujud. Akan tetapi kekurangannya, gerakan hati atau cita-cita dalam hati yang buruk pun juga terwujud. Jadi bukan hanya cita-cita yang baik, cita-cita yang hayalan-hayalan yang buruk pun bisa juga terjadi. Nabi Khidir merupakan seorang wali, seorang nabi yang sampai saat ini masih hidup, dan beliau mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad SAW dan sering sekali mendatangi para aulia, bahkan mengijazai wirid-wirid yang banyak dibilang orang ganjil. Kita selama ini mungkin hanya mengamalkan wirid-wirid atau amalan-amalan atau baca-bacaan zikir-zikir yang maksur dari Rasulullah langsung. Adapun apabila kita menemukan wirid-wirid yang ganjil seperti wirid-wirid amalan berbahasa Jawa dicampur dengan kalimat Arab, baik itu berupa zikir maupun kalimat-kalimat Al-Quran, maka kita serta-merta akan mengklaimnya sebagai amalan syirik, tidak maksud dan sebagainya. Padahal menurut para ulama yang sering bertemu dengan Nabi Khidir, amalan-amalan tersebut merupakan ijazah dari Nabi Khidir atau Sayyidina Balyan bin Malkan Abul Abbas. Salah satu contohnya adalah sebuah wirid untuk kekebalan yang diijazahkan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Saya masih ingat seperti ini kira-kira. Mon la bede beseh lakar sengkok ratona beseh. Mon la bede pelor lakar sengkok ratona pelor. Mon la bede apoy lakar sengkok ratona apoy. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi, kalau ada api maka saya adalah rajanya api. Kalau ada besi maka saya adalah rajanya besi. Kalau ada peluru maka saya adalah rajanya peluru. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata wirid-wirid seperti itu menurut para ulama yang memiliki mukasyafah atau keterbukaan hati, mayoritas atau kebanyakan merupakan ijazah dari Nabi Khidir. Ada lagi seperti wirid Bismillahirrahmanirrahim, bisteguh bil luput ora ono barang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bisteguh bil luput ora ono barang, lam ora ono barang. Itu merupakan salah satu wirid untuk kekebalan. Ada juga wirid untuk perlombaan ya, seperti lomba lari atau balapan atau lomba renang. Ada wirid begini, aku alif kon bak tak, aku alif kon bak tak, saya alif kamu bak dan tak, saya alif kamu bak dan tak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wirid-wirid seperti itu rata-rata ijazah dari Nabi Khidir. Ada juga wirid kulhu geni. Ada dua versi ini digunakan untuk menghancurkan orang-orang zalim. Salah satu sigotnya begini, kulhu geni kalami Allah, sopo sing dengki marang ingsun bar kiamat, kulu nafsin za'iqatul maut.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga kul hugeni versi yang lain, kul huwallahu daholakaf temurun akhir malaikat 70, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabun hariq. Itu juga untuk menghancurkan orang-orang zalim. Wirid-wirid seperti itu menurut pengakuan para mujiz atau pengijazah rata-rata bersumber dari Nabi Khidir alaihissalam. Oleh karena itu, Islam di Indonesia, apalagi di Jawa ini sangat berbeda dengan Islam di negara-negara lain, karena dalam tanda kutip ada campur tangan Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai hari ini masih hidup dan kelak wafatnya dibunuh oleh Dajjal. Saya juga pernah mendapat ijazah dari guru saya, akan tetapi ijazah ini tidak saya ijazahkan kepada pemirsa karena saya belum mengamalkannya. Itu saya pernah ditawari oleh guru saya, kamu kepingin ketemu Nabi Khidir? Saya bilang iya. Gini, setelah sholat fardu, ba'dal maktubat, sholat fardu 5 waktu, kita bertawassul, kemudian assalamualaikum ya Sayyidina Khidir, kemudian membaca Fatihah 20 kali, insya Allah kita melakukannya dengan istiqomah dan khusyuk, dan Allah mengizinkan kita akan bertemu Nabi Khidir. Dan guru saya yang mengijazai amalan tersebut sudah berhasil bertemu dengan Nabi Khidir, tetapi dalam pertemuannya guru saya tidak sempat meminta doa apa-apa. Beliau hanya menangis karena haru dan malu ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu sedikit misteri tentang Nabi Khidir, bahwa beliau adalah seorang nabi yang diberi umur panjang karena konon beliau pernah meminum ma'ul hayat.